Gini loh, kalau orang dewasa berantem, cukup orang dewasa saja yang berantem. Jangan anak dibawa-bawa gitu kan. Jadi kalau anak telepon, kalau anak saya ya, maksudnya anak saya telepon ya angkat saja, ya balas saja. Walaupun kata-katanya cuma Tiga bawang dulu ya. Ada. istri, saya sudah bilang I say apologize, saya minta maaf karena saya sudah menampar kamu, saya tidak akan melakukan itu lagi, maafkan saya. Dia bilang iya, saya maafkan dan kamu tolong jangan ulangi lagi. Sudah baik tuh, boleh tanya sama orang rumah. Baik, sebaik-baiknya kita makan, kita pergi, kita nonton, kita belanja gitu kan. Terus yang saya nggak habis pikirnya lagi, gimana ya, nanti dibilangnya menjelekkan, membuka aib segala macam gitu. Nggak mau gitu, karena biar bagaimanapun dia kan pernah ada di hidup saya 10 bulan loh dia tinggal di rumah saya. 10 bulan dia tinggal di rumah saya. Ini yang faktanya aja ya. Kalau mau ngejelek-jelekin tuh bukan begini ya. Kalau mau jelek-jelek tuh banyak sekali yang menjelekin, tapi saya tidak mau keluarin gitu. Maksud saya, waktu dia pergi tidak membawa barangnya gitu. Kayak dia kan dari Bali, dulu kan dia tinggal di Bali 1 tahun lebih ya. Saya menemukan dia di Bali gitu kan. Terus dia coba mendekati saya berkali-kali, tapi saya tolak. Akhirnya waktu itu ada rave party di Bali. Saya lagi makan malam-malam tuh, terus tiba-tiba dia muncul gitu kan, ngomong lah baik-baik segala macam. Dia suka sama saya, dia mau pacaran sama saya. Padahal saya sudah sering bilang, saya ini janda anak 3 gitu kan. Saya ini bukan artis biasa. Saya ini kontroversial, saya ini banyak masalahnya. Kamu bisa cek di Google segala macam. Dia cek di Google kok segala macam. Dia bilang dia terima itu, dia tidak peduli, dia tidak mau mengingat masa lalu. Yang penting adalah masa depan yang bakal kita jalani berdua. Terus setelah dia ngomong itu, gue berpikir ya kalau dia bisa terima begitu ya baik, tapi tetap tuh belum pacaran juga. Akhirnya saat opening Atlas di Bali, saya mengundang dia dan teman-teman saya yang lain gitu kan. Nah di situ lebih intens lagi dia ngomongnya. Dia bilang saya mau sama kamu lah, bla bla bla, ini itu itulah pokoknya. Sudah. Terus saya bilang, kalau kamu mau sama saya, kamu tidak boleh tinggal di Bali, gitu. Kamu harus pindah dari situ, karena saya tahu Bali kehidupannya seperti apa, ya. Di Bali itu kan ya party, ya having sex, ya kan. Satu malam bisa beda-beda orang, gitu kan. Freedom life, saya nggak suka, gitu kan. Terus saya tanya, kamu mau nggak? Kalau kamu mau oke, gitu kan. Tapi saya di sini lagi sedang ngurus. Jadi dia tuh ceritanya setelah selesai jadi polisi, tidak mau lagi jadi polisi, dia itu ceritanya pengen jadi desainer, perancang baju ceritanya. Dan dia lagi bikin kaos. Dan akhirnya kita ke tempat pembikinan kaosnya dia, namanya Son kalau nggak salah itu ya. Pas saya datang ke sana, saya tanya, ini mana kaosnya si Tony? Terus dikasih tahu ini kaosnya. Terus saya tanya berapa harganya, karena tas saya pegang begini bahannya, wah ini bahannya jelek kok dikasih harganya mahal banget ya gitu kan. Terus saya bilang, kenapa kamu kasih mahal banget? Langsung dia bilang, oh ini buat Mbak Niki jadi murah gitu. Nah saya pikir itu udah langsung diproses gitu kan. Ternyata sampai detik ini pun itu tidak jadi gitu. Akhirnya dia datang ke Jakarta, kita berpacaran. Gak lama kita berpacaran, saya masuk Serang Kota ya kan. Di kelas 1 Serang Kota itu selama 2 bulan setengah. Selama 2 bulan setengah itu juga saya bertanya sama dia sebelum saya masuk ke sel. Saya masih pegang handphone, saya telepon. Yang saya telepon adalah cuma 4 orang saat itu. Dia, Kak Fitri, Kak Amel, Kochen, that's it. Cuman dia aja. Terus saya bilang sama dia, saya di penjara, saya tidak tahu saya salahnya apa, tapi saya tidak tahu berapa lama saya akan ada di sini. Kalau kamu mau pergi boleh, tapi kalau kamu mau tinggal di rumah saya boleh, tapi ada anak-anak saya yang akan merepotkan.
nggak apa-apa, saya akan menjaga anak-anak kamu karena saya mencintai kamu dan anak-anak kamu gitu kan. Padahal sih nggak merepotkan juga karena kan di rumah ada 4 pembantu ya kan, dan kalian lihat sendiri kan betapa dekatnya anak-anak saya dengan Teh Ati gitu kan. Ya sudah, saya bilang kalau memang mau apa namanya tinggal di sini stay ya silahkan, tidak ada masalah gitu. Ya sudah, 2,5 bulan berlalu, akhirnya saya keluar tanggal 29 Mei. Terus akhirnya kita memutuskan karena gue melihat dia tulus dengan anak-anak. Gue tuh orangnya tuh selalu gampangan tulus kalau ada laki-laki yang sayang sama anak gitu. Nggak ngerti kenapa hati gue tuh terhenyut gitu kalau ada seorang laki-laki yang bisa mencintai anak gue gitu. Terus akhirnya ya sudah, dia bilang gue mau melamar lo gitu, tiba-tiba gitu kan, gue mau serius sama lo gitu, mau nggak? Ya gue mau aja gitu kan, karena ya anak-anak gue juga udah deket, soalnya 2,5 bulan nggak ada gue, cuma ada dia kan. Ya udah, akhirnya kita bicara, pergilah kita ke Tasikmalaya gitu. Kenapa gue pilih Tasikmalaya? Karena kan di situ bertoleransinya cukup tinggi ya, masjid berdampingan sama gereja tidak ada masalah gitu kan. Jadi kayaknya itu tempat yang bagus, dan itu juga tempat ibunya Coach Chen di situ. Akhirnya ya sudah dilangsungkanlah pernikahan siri di sana gitu. Nah, Ki, mungkin ini menjadi keruh gitu ya, karena kalau dilihat Tony itu sangat tidak terima ketika dibilang mencuri dari kamu. Seperti apa mungkin? Nah gini, yang bilang mencuri itu kan bukan saya, Okay. ya kan? Yang bilang mencuri itu tidak pernah keluar dari mulut saya dan dari Instagram saya. Di Instagram saya itu saya bilang, kenapa kamu membawa tas pemberian dari papa saya? Dan kenapa kamu membawa gelang hadiah dari Kak Amel? Terus kenapa kamu membawa sweater adik saya yang ada di ruang wardrobe gitu kan, sekitar 3 atau 4 biji gitu kan. Dan itu kita nggak usah ngomongin masalah harga lah ya, karena kalian tahu sendiri gue nggak mungkin ngebeliin adik gue barang-barang yang murah gitu kan, apalagi itu sweater untuk keluar negeri gitu kan. Itu yang gue pertanyakan di Instagram gue. Bahkan di Instagram gue pun masih gue bilang, tolong jangan hujat Tony. Gue masih bilang begitu. Tapi kan persepsinya netizen ini menuduh dia adalah seorang maling, ya kan? Jadi bukan gue yang ngomong dia maling, gitu. Karena tidak pernah keluar dari mulut gue kata-kata maling, gitu kan? Nah tiba-tiba dia langsung membalas dengan Instastory. Dia bilang katanya barang-barang itu adalah pemberian dari saya. Saya juga bingung ya. Setahu saya kalau udah suami istri itu boleh pakai barang apa aja gitu kan. Suami boleh pakai barang istri, istri boleh pakai barang suami. Tapi kan bukan berarti itu memiliki, tapi kan bukan berarti itu dikasih, ya kan? Itu dipinjamkan karena dia kan ada tas di sini warna hitam, tapi memang tasnya memang kurang bagus dan dia katanya pengen nge-gym. Akhirnya saya daftarkan dia nge-gym di Nafa Park bersama Coach Chen dan Kak Fitri, yang kalau kalian sekalian tuh saya lagi nge-gym berdua gitu kan. Nah, makan terus kan kalau nge-gym gitu kan dia bawa anduk, dia bawa sabun, dia bawa baju ganti. Terus saya bilang, kamu pakai aja tas ini gitu, kamu pakai saja tas ini. Nah, bukan saya bilang ini tas buat kamu ya, bukan begitu. Itu dia nangkepnya itu dikasih ya. Iya, jadi dia mikir nangkepnya, oh ini buat gue nih berarti gitu. Karena bahasa Inggrisnya Tony juga kurang baik, bahasa Inggris saya juga kurang baik gitu kan. Jadi mungkin miskomunikasi. Terus saat di Jogja liburan kan kayak gini nih, saya kan suka pakai gelang dari dulu banyak ya. Terus di sini biasanya saya taruh gelang satu warna hitam yang ada bandulan goldnya itu dari Kak Amel. Saya sebenarnya nggak mau ngungkit apa-apa ya, buat saya ya udahlah nggak apa-apa, itu murah bisa dibeli juga kan. Saya duduk di sebelah dia, saya bilang, baby kamu mau nggak pakai ini? Pakai aja buat kamu, pakai aja buat kamu. Tapi menurut dia itu buat dia gitu loh. Tapi maksud saya pakai saja gitu loh. Tapi dia mengartikannya beda, dan mungkin para haters ini mungkin mendm Tony seolah-olah Tony ini adalah pencuri gitu. Nah kesalah dia dibilang pencuri gitu loh.
Satu kejadian atau konten ini jadi pengaruh cocok kemarin nggak sih Pak katanya? Sebetulnya Berantemnya karena apa sih? jadi gini, sebetulnya dia ada duit ataupun tidak ada duit, saya akan tetap mencintai dia. Karena saya tidak mencari laki-laki yang kaya raya. Saya udah pernah menikah dengan laki-laki yang kaya raya. Ternyata kan kalian tahu sendiri kan seperti apa, selingkuh, begini begitu. Saya nggak mau cari yang seperti itu. Yang saya mau adalah sederhana saja, tapi mencintai saya sepenuh hati, mencintai anak-anak saya sepenuh hati, gitu kan. Kalau soal pekerjaannya, memang Tony kan tidak ada pekerjaan sebetulnya, karena kan dia sudah retired dari kepolisian gitu. Tapi dia tetap diberikan salary dari kepolisian sebesar 20 juta setiap bulan. Nah, itulah yang dia pakai untuk membiayai hidupnya. Lalu kalau yang saya tebak dan bukan saya tebak ya, saya merenung gitu kemarin, kenapa ya kok tiba-tiba dia begini? Oh, saya baru tahu. Mungkin ini pembelaan diri dia kepada netizen Indonesia supaya dia tidak dijelek-jelekan gitu. Jadi supaya biarkan sayanya aja yang dijelek-jelekan gitu. Tapi nggak apa-apa kan, kalau Nikita Mirzani kan sudah biasa dijelek-jelekan, sudah biasa dibully, sudah biasa dihina gitu kan. Itu kan konsekuensi ya. Tapi mungkin dia tidak siap akan hal itu. Padahal dulu waktu masih sama saya tuh ya kan, dia suka buka DM tuh juga banyak tuh yang bully dia, yang ngechat dia, bully dia segala macam. Nah sekarang kayaknya banyak juga yang ngechat dia itu untuk yang tadinya ngebully jadi menyemangati dia gitu untuk melakukan peperangan di sosial media gitu loh. Yang dia posting itu kan the truth itu kan, iya. Ya jadi kalau saya mau ladenin, mengeluarkan bukti juga gitu kan, berarti saya sama aja sama dia gitu, karena biar bagaimanapun dia pernah ada di hidup saya, dia pernah sayang sama anak saya, jadi saya tidak akan membalas gitu. Dan yang dia posting itu kan juga cuman begitu-gitu aja. Dia tidak memposting chat-chat di mana yang bagaimana dia mengemis cinta ke saya, bagaimana dia memohon kepada saya, bagaimana dia meminta sesuatu kepada saya. Kan dia tidak post. Kan kalian bisa lihat sendiri. Ya kan? Coba. Yang dipost nominal uang segala macam. Jadi kalau nominal uang itu 92 juta itu, jadi waktu saya lagi berantem sama Tony, saya harus ke Swiss karena saya mau healing. Terus dia tahu saat itu saya mau ke Swiss. Terus dia bilang, kamu nggak boleh pergi. Kenapa? Saya mau healing, saya stres di rumah, saya nggak mau berantem terus gitu kan. Mungkin dengan saya pergi, saya bisa merasakan apakah saya rindu dengan kamu atau tidak gitu kan. Apakah hubungan ini bisa dilanjutkan atau tidak gitu kan. Tapi dia tidak kasih saat itu malam-malam. Terus dia bilang, saya ganti uang tiket kamu. Dia bilang gitu kan. Ya sudah, akhirnya betul diganti 92 juta. 92 juta itu adalah uang tiket yang harusnya saya ke Swiss. Tadi jadinya tidak ke Swiss gitu kan. Terus tiba-tiba dia bilang ke orang itu uang itu ke Swiss, dia bohong gitu. Padahal itu ke Swiss bener, tiketnya ada, semua ada karena semua diurusin sama dia gitu kan. Terus yang 54 juta itu adalah hadiah Valentine, itu juga ada di WhatsApp semua. Tiba-tiba dia kirim, baby this is for you for Valentine, I love you. Terus dia kasih icon love gitu kan. Terus saya bilang, saya tidak perlu uang kamu, saya kembalikan, tidak, ini untuk kamu, hadiah dari saya gitu kan. Terus saat saya ulang tahun, saya diberikan gelang juga. Ya saya happy, tapi saya bilang kamu nggak usah spend money, keep aja uang kamu, karena saya tahu uang dia ada berapa di rekening gitu kan. Uang dia itu di rekening itu cuma ada kurang lebih 900 jutaan ya selama dia hidup sampai 33 tahun gitu kan. Saya juga bingung kenapa nominalnya kecil sekali gitu kan. Terus soal 700 juta, dia juga ada bilang soal 700 juta. Jadi kan saya lagi mau bikin film nih sama Sanung. Alhamdulillah bulan depan akhir filmnya terlaksana, sekarang lagi reading ya. Terus saya bilang, aduh saya pusing nih harus cari uang kemana ya, soalnya ini film biayanya besar banget. Terus saya bilang sama Tony, kamu bisa minta tolong nggak sama bank di Jerman kalau memang kamu BI checkingnya bagus gitu kan.
Kalau BI checking saya di Indonesia pasti bagus, cuman kalau saya gadein sertifikat tanah, sertifikat rumah, pasti netizen bilang, wah jatuh miskin ya, wah bangkrut ya, gitu. Terus saya bilang sama Tony tuh, bisa nggak tolongin? Terus dia telepon-telepon, memang dia telepon-teleponin semuanya, ternyata tidak bisa. Setelah saya cari tahu, ternyata dia BI checkingnya tidak bagus dan ada beberapa yang belum dibayar gitu kan. Ya sudah tidak jadi, alhamdulillahnya ternyata produk saya laku gitu, laku keras, nggak tahu kenapa tuh di TikTok saat itu tuh. Ya udah akhirnya uang itu saya akulasikan untuk film. Nah, terus dia tanya sama saya pas kan setelah nikah siri, terus dia tanya sama saya, kamu mau cincin seperti apa? Gak mau, udah biasa aja. Diamond gue tuh udah gede-gede. Kalaupun lo mau kasih gue diamond, gue nggak mau yang kecil karena gue punyanya yang gede. Gue bilang gitu kan sama dia. Tiba-tiba dia chat Dea, tolong dong cariin diamond. Mau berapa karat kata Dea gitu. Ada nggak yang 6 karat gitu kan? Dikirimin tuh foto-fotonya sama Dea. Dia ada kok semua chatnya. Kirim-kirimin. Terus nggak ada yang cocok kan? Dia bilang, coba lu telepon Kak Amel aja karena kan Kak Amel juga jualan diamond kan. Kak Amel juga udah foto-fotoin tuh, ini gede, tapi harganya mahal, gitu kan. Terus abis itu nggak tahu kenapa dia ngomong, iya gue juga ada pesen cincin nih sama dia, sama Kak Amel. Lihat mana cincinnya, diliatin. Aduh, ini mah karatnya, ini mah jelek, warnanya kuning segala macam. Kalau ini kan putih tuh, ini kan putih tuh. Kalau ini dijual mahal nih. Nah ini putih tuh putih tuh diamondnya. Kalau yang dipilihin itu diamondnya kuning, agak kuning itu jelek. Gitu kan. Terus gue bilang gini, oh iya gue ini masih ada cincin loh di Chopard gitu kan, gue beli harganya 2,5 miliar. Nah kenapa gue bisa nyicil? Karena gue itu selalu belanja di Chopard dengan harga mahal. Terus ownernya bilang, ya udah nggak apa-apa, yang penting lu ambil ya cincinnya, gue kasih lu bayar 3 kali, dia bilang gitu kan. Oh terima kasih. Nah kurang 900 juta dari 2,5 miliar, kurang 900 juta. Terus gue tanya gini, baby, boleh nggak baby, cincin kawinnya ini aja. Ini bagus loh gambarnya, kayak hati gitu. Terus di sini ya diamond semua. Tapi bener ya, ini cincin kawinnya dari aku. Ya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, ini dari kamu. Anggap aja ini dari kamu, nggak apa-apa, aku nggak apa-apa. Yang penting kamu ambilin gitu. Nggak enak karena ini bulan ini tanggal berapa sih? Ini udah Mei ya? Mei ini gue ke Swiss untuk ngambil cincin ini. Mei ini gue ke Swiss untuk ngambil cincin. Udah dibayar memang sama dia 700 juta dan gue bayar lagi 200 juta karena kan kurang 900 kan. Udah ternyata setelah itu ya berantem itu yang 2 minggu yang lalu pas sebelum nganterin Loli. Berantem hebat memang, berantem hebat. Itu kan ada lempar setrika nggak sih? Katanya kakak ada lempar setrika gitu, lempar setrika. Jadi gini, setrikaan gue itu kan standing ya, berdiri. Ada kabelnya. Nah kabelnya itu gue ambil, terus gue begini, gitu loh. Bukan setrikaan yang gue ambil terus gue gitu, nggak gitu. Jadi kabelnya diambil terus begini. Nah nggak tahu ngayunya kemana. Ya mungkin kena ke dia, nggak tahu gitu loh. Nah kalau Gampar betul karena ada salah satu perkataan dia yang cukup menyakitkan saya gitu. Tapi tidak perlu saya sebut. Niki, terus terakhir Tony memposting kalau kamu meminta balik beberapa uang dan barang. Tidak, justru salah. Lu salah. Dia yang meminta balik. Ya. Jadi gini, pas dia pergi, kan gue bilang di WhatsApp, kenapa kamu nggak bawa pakaian kamu? Kenapa kamu membawa pakaian adik saya, tas saya? Kalau bisa kamu balikan tas itu. Bukan masalah harganya, tapi tas itu ada memorinya, ada historinya. Karena itu kan dari almarhum ayah. Ayah saya kan sudah meninggal, ya kan. Saya cuma meminta itu. Tiba-tiba dia langsung bilang gini, ya udah kalau gitu lu balikin juga semua pemberian dari gue, termasuk mas kawin. Lah kan gue bingung, kok jadi merembet kemana-mana gitu kan. Gitu. Jadi setelah dia posting apapun nggak ada yang gue balas kan. Dia bilang katanya Indonesia percaya sama gue karena gue ngomong ini yang benar. Ya, keluarin ngomong kalau emang yang benar, keluarin yang benar coba. Jangan cuma tulisan-tulisan, keluarin semuanya. Keluarin chat semua yang katanya
the truth itu keluarin gitu. Malah chat itu kebanyakan dia memohon cinta gitu. Jadi keluarin silahkan gitu. Tadi juga sempat di jalan ngeliat pakai akunnya temen gitu kan. Nik, ini si Tony ada posting lagi katanya. Kamu meminta balik beberapa uang dan barang. Tidak, justru salah, lu Termasuk- salah. Oke. Dia yang Gimana, meminta Kak? balik. Dia yang meminta balik. Ya. Jadi gini, pas dia pergi, kan gue bilang di WhatsApp, kenapa kamu nggak bawa pakaian kamu? Kenapa kamu membawa pakaian adik saya, tas saya? Kalau bisa kamu balikan tas itu. Bukan masalah harganya, tapi tas itu ada memorinya, ada historinya. Karena itu kan dari almarhum ayah. Ayah saya kan sudah meninggal, ya kan. Saya cuma meminta itu. Tiba-tiba dia langsung bilang gini, ya udah kalau gitu lu balikin juga semua pemberian dari gue, termasuk mas kawin. Lah kan gue bingung, kok jadi merembet kemana-mana gitu kan. Itu gitu. Jadi setelah dia posting apapun nggak ada yang gue balas kan. Dia bilang katanya Indonesia percaya sama gue karena gue ngomong ini yang benar. Ya, keluarin ngomong kalau emang yang benar, keluarin yang benar coba. Jangan cuma tulisan-tulisan, keluarin semuanya. Keluarin chat semua yang katanya the truth itu keluarin gitu. Malah chat itu kebanyakan dia memohon cinta gitu. Jadi keluarin silahkan gitu. Tadi juga sempat di jalan ngeliat pakai akunnya temen gitu kan. Nik, ini si Tony ada posting lagi katanya mau Zoom meeting nggak jadi katanya. Terus kayaknya dia nggak tahu menyalahkan gue atau siapa, gue juga nggak ngerti. Karena jujur gue sudah tidak peduli ya. Maksudnya gue ini udah dewasa ya, udah 37 tahun, udah bukan anak umur 19 tahun atau 29 tahun gitu ya, yang putus cinta berlarut-larut, terus begini begitu. Enggak, gue 37 tahun, anak gue udah 3 gitu kan. Gue nggak begitu, gue sama sekali nggak mikirin dia gitu. Tapi dia mikirin gue terus, makanya gue bingung. Kayaknya dia udah masuk geng sampah juga, gue juga nggak ngerti. Mohon maaf, Niki, mohon maaf Niki, kalau rumah tangganya sendiri berarti harus lanjut atau seperti apa? Tapi sekarang komunikasi awal. Enggak. Jadi kebetulan gue nggak mau membuka komunikasi lagi gitu karena Blokiran. bokeh-bokehan atau nggak tahu lah ya. Pokoknya dari gue pribadi tidak ada komunikasi. Niki, tapi kelanjutannya Tapi seperti memang apa? pernah 2 hari yang lalu gue komunikasi sama dia malam-malam yang dia posting tuh di Instagramnya. Gue bilang please delete the chat karena Loli kan sudah di London. Loli itu sudah pegang handphone. Loli sedih gitu, kenapa kok diposting gitu kan. Terus Loli coba untuk menelpon Tony, tapi Tony tidak mengangkat, WhatsAppnya juga tidak dibales. Padahal kan dia bilang di live Instagramnya katanya dia adalah seorang ayah yang baik gitu kan, suami yang baik. Maksud gue gini loh, kalau orang dewasa berantem cukup orang dewasa saja yang berantem, jangan anak dibawa-bawa gitu kan. Jadi kalau anak telepon, kalau anak saya ya, maksudnya anak saya telepon ya angkat saja, ya balas saja, walaupun kata-katanya cuma singkat nggak apa-apa, tapi ini nggak dibalas sama sekali gitulah. Jadi itulah yang membuat Loli juga jadi ini orang kenapa gitu loh. Gitu. Itu terakhir chat saya itu terakhir ke dia. Niki, mohon maaf Niki. Kelanjutannya Rumah tangga sendiri kelanjutannya mungkin seperti kan apa? tadi dibilang Rumah tangganya belum gimana? cerai gitu. Belum, Nah, kelanjutannya karena kan kita menikahnya secara Islam ya. Kalau dia posting saya Anthony Didola, I divorce you Nikita Mirzani, itu kan tidak sah. Kan kalian semua pakai kerudung nih, kalian pasti ngerti dong, ya kan? Itu kan tidak sah. Yang sah itu kan dia harus hadir ya, karena dia minta nikah itu waktu itu kan dia minta nikahnya kan dia nanya ke kakak saya baik-baik. Padahal kakak saya juga udah peringatin, Nikita tuh alpha female. Kamu tahu kan alpha female terlalu dominan, ya kan? Jadi saya tidak bisa dapat laki-laki yang di bawah saya gitu. Dan saya bukan perempuan yang pemalas. Gitu kan. Kalau Tony kan di rumah habis nganterin, padahal kan ada, kalian lihat kan saya punya supir, ya kan, tapi saya nggak tahu kenapa dia kalau mau nganterin anak saya tuh nggak mau pakai supir. Nah tapi nggak apa-apa lah, itu kan juga baik juga ya, saya nggak bilang itu salah gitu kan. Tapi sampai rumah juga ngeluh, capek, kurang tidur, akhirnya di rumah
tidur aja, makan, mandi, nge-gym. Kan teteh di rumah semua ada saksi gitu kan. Anggaplah saya berbohong, tapi orang di rumah saya tidak mungkin berbohong gitu. Ataukah anggaplah saya berbohong, tapi teman-teman di sekeliling saya atau orang-orang yang melihat pasti tidak bisa, pasti nggak akan bohong. Berarti masih menerima Tony sebagai suami? Kalau menerima atau tidak, ya nggak tahu ya. Namanya kan yang bisa memutarbalikkan hati itu kan Allah, ya kan. Mungkin dia sekarang lagi emosi, saya juga lagi emosi. Saya tidak mau sebetulnya. Saya sebetulnya memposting dengan, kalau kalian pasti save deh postingan saya. Ada nggak kata-kata saya yang menghina dia? Coba. Nggak ada. Ada nggak? Ya. Nggak ada kan kata-kata saya yang menghina dia. Tapi kenapa dia menghina saya? Gitu. Kenapa dia menghina saya? Kenapa dia? Makanya gue bingung ya. Gue udah speechless, nggak tahu mau ngomong apa lagi gitu. Karena waktu itu malam-malam 2 hari yang lalu dia telepon, dia bilang give my money back gitu, give my money back gitu. Padahal dia lupa dia tinggal di sini 10 bulan nggak ngeluarin apa-apa gitu. Kayak kita pergi jalan-jalan, kita pergi makan, kita pergi shopping, itu kan siapa yang bayar? Nah, kalau dia beliin hadiah, memang saya yang maksa dia beli hadiah, gitu. Kalau dia menikahi saya, kan memang harus ada maharnya. Nah, dia maharnya kan dia mau beliin cincin, ya itu kan kemauannya dia, gitu. Kenapa jadi dia salahin saya? Tapi sudah mencoba minta tolong orang ketiga nggak sih untuk memediasi? Udah tapi kayaknya dia nggak accept gitu, nggak accept karena mungkin kan yang diulang-ulang kan terus pancing, pukul aja kan. Yang diomongin dia itu kan hanyalah pukul, tapi kan dia tidak ngomong sebabnya kenapa dipukul, ya kan? Ada nggak dia bilang sebabnya dipukul karena ini? Nggak ada kan? Gue cek di YouTube, dia nggak ada bilang sebabnya dipukul kenapa. Gitu. Tapi kalau seandainya Tony balik lagi ke rumah, pintu masih terbuka. Kalau Tony mau balik lagi ke rumah, pintu pasti terbuka Masih lebar kesempatan. untuk dia. Jadi gue juga tidak bisa menyalahkan Tony karena Tony 33 tahun, dia masih kecil, dia belum pernah berumah tangga. Dia baru sekali berumah tangga itu sama gue. Tiba-tiba langsung dapat 3 bonus anak. Mungkin dia bingung cara mengurus anak gimana. Maksud gue gini kan, kalau dia bilang di live Instagram dia adalah a good daddy, satu kali pun di mata saya tidak pernah melihat Tony belajar dengan anak saya, gitu loh. Tapi ya sudahlah, semua orang kan punya pembelaan masing-masing ya. Tony membela dirinya, kalau saya nggak perlu dibela diri saya. Kalau saya dari dulu saya mengucapkan apa yang saya tahu, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar. Saya tidak pernah menyebar hoax seperti yang kalian saksikan dulu bagaimana saya dibully sama netizen. Oh, akhirnya nih kita mendapatkan lawan yang seimbang di Yoma Hendra. Akhirnya nih kita mendapatkan lawan yang seimbang, si ini, si itu. Buktinya semuanya tumbang. Ini Tony Tony ini termasuk lawan nggak tadi? nih, Kak? Nah, ini juga dibilangnya, wah akhirnya Niki menemukan Lawan sepadan. lawan yang seimbang, Tony. Ya ntar kita lihat aja siapa yang tumbang. Gitu. Ya mungkin terakhir Tony juga sempat posting kalau sorry to say kamu mengatakan you asking for payment for having sex. Iya, karena Mungkin kamu mau lah, klarifikasi. karena gini, dia meminta uang yang dia bukan berikan ke saya ya, berbentuk hadiah. Saya juga meminta dong pleasure yang sudah saya berikan ke dia, bisa nggak dia bayar? Kalian kan nggak tahu berapa kali sehari, ya kan? Kalau kalian sewa perek, berapa yang harus kalian bayar? Menurut kalian bagaimana? Sebagai laki-laki saya tanya. Bulan loh. Nyai menentukan tarif dong, Nyai. Loh, tidak, kan saya bukan pelacur. Tapi kan dia meminta barang-barang yang dia berikan kepada saya berbentuk hadiah, dibalikan kepada dia berbentuk uang. Saya menanyakan kembali, kalau begitu kamu harus membayar saya juga. Bayarlah kepuasan yang sudah saya berikan kepada kamu. Bisa tidak? Fair dong. Artinya itu tidak benar-benar meminta gitu ya, Ki? Tidak lah, orang saya sama dia cinta, dia juga cinta sama saya. Tapi kan karena dia ngomongnya emosi, saya kan juga emosi. Sekarang sebagai laki-laki, bisa kalian membayar istri kalian setelah kalian tidurin berkali-kali?
Saya tanya, nggak bisa kan? Nah, makanya jadi laki-laki jangan seperti itu. Kalau sudah memberikan hadiah, berikan saja. Ya kan? Makanya kan dari awal saya bilang sama Tony, jangan pernah berikan saya apapun. Tabung uang kamu karena saya tahu berapa nominal uang kamu yang ada di rekening. Mungkin karena dia tahu saya seorang selebriti ya. Perubahan Tony ini terlihat semenjak bulan Februari. Karena saya ajak dia pergi makan, kita ke event, ke acara ulang tahun segala macam, dia tidak pede dengan apa yang dia pakai. Karena kan ya tahu sendiri tinggal di Bali bajunya kayak apa sih? Ya kan, kaos, oblong, celana pendek, tipis segala macam gitu. Tidak mungkin bisa dipakai di Jakarta, apalagi kalau kita ke acara ulang tahun temen. Ya mas saya pakai kaos gitu doang. Kalau kalian lihat vlog saya, itu yang dipakai baju adik saya. Gitu. Jadi dia tuh berubah. Jadi dia tuh memberikan hadiah itu untuk memberitahukan halayak ramai. Gue bikin hadiah loh buat Nikita Mirzani sebagai kan orang taunya pacaran, sebagai pacar gue. Show off, nggak tahu namanya show off, nggak tahu apa gitu kan, memperlihatkan ke teman-teman gue juga bahwa oh akhirnya pacar Nikita yang ini nih ngebeliin hadiah nih gitu. Ngerti nggak maksudnya? Oke. Paham kan? Alhamdulillah. Nih Kak Niki, ada yang mau nanya lagi nih. Mau nanya apa? Tadi kan dibilang dari awal nih, ini adalah akumulasi dari sebuah kekecewaan yang akhirnya tadi tumpah. Sementara mungkin Tony juga seperti itu, ya kan? Tony tumpah kenapa? Enggak, emosinya. Akhirnya kan meninggalkan rumah gitu kan? Ya, mungkin. Sebenarnya gini ya, jujur ya, saya kepengen dari sebelum menikah itu saya kepengen Tony itu meninggalkan rumah. Sebetulnya dari WhatsApp ini banyak sekali saya bilang saya mau berpisah, tapi dia tetap tidak mau berpisah. Jadi dari waktu saya di penjara aja saya bilang lebih baik kamu pergi. Saya mau konsentrasi dengan masalah saya, gitu kan? Karena kan dia ada sempat telepon lah sama seseorang mau mengancam kalau Nikita di dalam sel bisa main telepon. Padahal kan memang di sel ada telepon yang bisa kita menghubungi anak, ya kan? Dan telepon itu kan kita bisa, karena saya punya anak 3, jadi kan saya dikasih izin nih untuk memvideo call anak-anak saya. Kan saya nggak mau dong anak-anak saya kehilangan saya 2,5 bulan gitu kan. Jadi saya video call anak-anak. Jadi dia bilang ke orang, wah saya akan bongkar bahwa di Indonesia itu di penjara bisa pakai handphone. Memang ada handphone wartel kan, ada handphone wartel, atau kita bisa pinjam handphone sipir segala macam. Saya juga menitipkan handphone saya di situ supaya ketika anak-anak saya membutuhkan sesuatu atau pembantu saya membutuhkan sesuatu, ya saya bisa membaca, tapi dengan seizin dari sipir yang ada di penjara, gitu ya. Memang saya menitipkan handphone saya. Kenapa saya menitipkan handphone saya? Karena saya nggak mau anak-anak saya itu kehilangan saya, gitu. Jadi sebetulnya dari dulu dia sebetulnya sudah saya mau keluarkan, tapi kucuk-kucuk dia keluar sendiri, ya nggak apa-apa. Maksudnya kalau keluar sendiri ya keluar aja, tapi ya ada yang dibawa. Saya tidak menyebut dia maling ya, tapi ada yang dibawa, gitu. Menyesali nggak sih punya perasaan gampang dulu? Menyesali banget, kayak nggak belajar dengan kesalahan itu, gitu kan. Tapi itu kenapa tuh Kak? Maksudnya? Tapi ya karena bucin banget gitu kan. Ya gimana ya sudahlah. Memang mungkin kan seseorang itu kan ada. Jadi gue tanya sama temen gue, katanya ada orang yang sukses akan percintaan tapi tidak sukses dengan pekerjaan. Ada orang yang sukses dengan pekerjaan tapi tidak sukses dengan percintaan. Lah mungkin gue yang kedua itu, sukses dalam pekerjaan tapi tidak sukses dengan percintaan. Jadi tidak perlu disesali, hidup kan must go on, ya kan. Tetap harus cari uang, menafkahi anak. Terus gitu. berjalan. Tony apa yang mau disampaikan buat Tony? Tony kan bukan artis, apa yang disampaikan dia? Pasti dia nungguin nih sekarang. Dia harusnya berterima kasih loh, banyak banget followersnya sekarang. Tapi bener ya, gue itu sama mantan gue tuh yang berantem tuh cuman 2 orang, Hajat Ukra dan Dipo ya. Kalau Kiki Dipo terus mah
sampah lah itulah ya. Cuma sampah yang udah tersangka ya, bentar lagi dia akan masuk ke pengadilan tuh, tanggalnya belum ditentukan ya. Niki kalau dia nggak balik lagi, Ntar tergantung dulu. dong. Ntar dulu. Terus kalau tadi gue mau ngomong apa ya? Gue sama John Hopkins, ingat? Ya. Gue nggak pernah berantem loh. Ya, Pernah nggak kalian lihat gue story berantem sama John Hopkins? Nggak pernah kan? Berarti kan gue tidak pernah selalu berantem dalam berhubungan. Tidak pernah mengekspos tentang berhubungan. Suami yang pertama gue nggak pernah berantem. Ya, yang berantem tuh suami kedua dan ketiga. Yang Hopkins aja masih whatsappan sama gue sampai sekarang. Yang gue nggak ngerti dia ini kenapa? Karena dia bilang sama gue bahwa dia itu beda dari yang lain dan dia tidak akan mau jadi seperti yang mantan-mantan gue sebelumnya, tapi malah dia lebih parah dari mantan-mantan gue yang sebelumnya gitu. Dan dia kayaknya firasat gue sih udah DM-an sama musuh-musuh bebuyutan gitu, tapi nggak apa-apa kan, musuh bebuyutan kan bentar lagi kan masuk penjara kan, udah DPO gitu kan. Jadi kalau udah DPO nanti kan rentetan nih tim-timnya dia nih, Medina Musa masuk juga nanti, mungkin keluarganya Abdul Latif Medina Musa, karena waktu itu sempat dicek di email handphonenya Kak Fitri ada di rumahnya Medina Latif waktu itu, mungkin terseret juga. Dan ada beberapa kasus yang satu kelompok kan, Kiki Depotes, Indra Tariga, Medina Musa, terus siapa lagi, Lia Rungka, Tessa Mariska, itu kan satu lingkaran dengan Dito Mahendra. Ya, jadi kalau Dito Mahendra sudah masuk, otomatis si ini masuk juga gitu ya, si lingkaran ini juga masuk, sama si Baby Z juga akan masuk juga gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Nyai. Jangan, gue dipesan jangan dibikin judulnya yang aneh-aneh ya. Kan gue sama kalian welcome. Kalian kan kadang-kadang suka bikin judulnya gini. Judulnya yang netral aja, yang normal. Niki status nggak gantung nggak jadinya? Ya, status gantung tidak gantung terserah saja. Oke. Ya, terima kasih. Ini ada supir nih. Coba Pak, supir Pak. Oke.